Oke ya, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Oke ya. Adalah Kotranas, kebijakan obat tradisional ya. Ini adalah latar belakangnya ya, bahwa Kotranas itu kebijakan obat tradisional. Nah ini, Kotranas. Kebijakan obat tradisional secara menyeluruh dari hulu ke hilir meliputi budidaya, konservasi, sumber daya obat, keamanan dan khasiat obat tradisional, mutu aksesibilitas, penggunaan yang tepat, pengawasan, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia serta pemantauan dan evaluasi ya. Kalau kita bisa buat list gitu ya, pokok-pokok pada kebijakan obat tradisional nasional itu adalah yang pertama ada 11, yaitu tadi budidaya dan konservasi sumber daya obat tradisional, keamanan dan khasiat obat tradisional, mutu obat tradisional ya, dan aksesibilitas penggunaan yang tepat, pengawasan ini gitu ya. Nah, ini saya akan sedikit ya membahas itu tadi adalah poin yang biasanya agak di luar materi yang disampaikan. Biasanya apoteker wegah ngomong gitu ya, karena nggak ada kompetensinya. Tetapi sekarang memang budaya dan konservasi obat tradisional itu tidak bisa dipisahkan dengan tadi yang sudah disampaikan adalah untuk standarisasi ya, standarisasi apa bahan baku gitu ya. Nah, jadi adalah sasarannya tersedia secara berkesinambungan bahan baku obat tradisional yang memenuhi standar mutu yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat gitu ya. Jadi ini saya cuplik sedikit ya, saya cuplik untuk kita pergi ke materi materi selanjutnya. Bisa terlihat slide saya, Dedek? Bisa, Bu. Nah, ya. Jadi materi ini kalau saya bisa sebut biasanya terkenal dengan pasca panen, tapi saya pra panen ya. Sebelum kita panen itu ada beberapa poin yang perlu diperhatikan ya dalam dalam perspektif seorang apoteker ya. Oke, jadi sudah kita pahami ya tadi adanya baik UMAI ya, adanya kebijakan obat tradisional itu tadi, bahwasannya adalah standarisasi atau parameter mutu dari baik itu simplisia maupun ekstrak itu kita sepakat bahwa memang dimulai dari budidaya ya, budidaya tanaman obat. Budidaya itu apa tadi, yaitu pemilihan lahan, jarak penentuan jarak tanam, kemudian bagaimana
bagaimana budidayanya, merawatnya, ya, kemudian kapan itu panen, ya, sampai kapan itu panen, ya, sampai itu nanti di pasca panen dan proses ekstraksi, vaksinasi, isolasi, semua itu harus terstandar atau terkontrol sehingga kualitasnya ini nanti bisa memenuhi tadi adalah standarisasi bahan baku, standarisasi ekstrak, ya. Nah, semua yang ada pada tahapan ini kita bisa tarik benang merahnya untuk kontrol kualitas adalah siapa? Senyawa aktif atau senyawa identitas. Seperti tadi yang disebutkan, senyawa aktif atau marker gitu ya, senyawa identitas atau penanda atau marker ya. Karena itu nanti akan mempengaruhi dari efikasinya. Nah, ini ya. Tumbuhan sebagai sumber biofarmaka ya, sifat dari senyawa aktif pada tanaman itu seperti tadi sudah kita banyak diskusikan. Kadar tergantung dari jenis tanaman dan lingkungan tumbuh ya. Jadi environment itu sangat berpengaruh pada kualitas dan kuantitas ya, kuantitas dari zat aktif. Nanti saya berikan contoh ya. Kemudian stabil ya, senyawa aktif itu harus stabil. Stabil apa? Pada proses ekstraksi, vaksinasi, isolasi ya. Kalau bisa ya zat aktif itu jangan mudah terdegradasi ya. Jangan mudah terdegradasi sehingga apa ya tidak bisa diekstraksi ya. Kalau dia harapannya stabil, kalau tidak stabil atau berubah karena proses yaitu agak sulit ya handlingnya ya. Sehingga konsekuensi dari yang tadi kita sudah pelajari bahwa senyawa aktif itu sangat banyak tergantung pada beberapa faktor. Konsekuensinya adalah teknik budidaya kalau untuk biofarmaka, tanaman sebagai sumber biofarmaka itu harus di-handling secara khusus. Kemudian proses pasca panen dan pengolahan juga harus sesuai gitu ya. Harus sesuai. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Jadi ini yang biasanya luput dari apoteker gitu ya. Jadi kok kita harus bertani enggak, tetapi itu tadi. Kalau saya beberapa kali ya bekerja sama dengan orang pertanian gitu ya, orang pertanian itu. Kalau di pertanian itu parameternya adalah siapa? Parameternya itu adalah biomasa. Artinya apa biomasa itu? Jadi kalau umpamanya ya tanaman umpamanya sayur gitu ya, sayur sawi gitu ya, pokoknya biomasanya besar ya, jadi sawinya itu yang gemuk, yang hijau, yang ginduk-ginduk gitu, lah itu senang sekali ya biomasanya dapat ya. Tetapi kalau di farmasi tidak ya, walaupun biomasanya nanti akan saya contohkan. Walaupun biomasanya besar-besar, tapi kalau zat aktifnya tidak ada, ya ora payu. Nah, itu loh ya. Nah, itu memang penekanannya berbeda ya. Jadi kalau saya bekerja sama dengan orang pertanian itu, saya selalu bilang itu zat aktifnya bagaimana. Jadi karena ada contohnya ya. Contohnya nanti bisa saya berikan bahwa kita parameternya adalah zat aktif. Karena zat aktif itu terkait dengan efikasi tadi ya, kemampuan zat tersebut memberikan aktivitas farmakologi gitu ya. Jadi kemudian fokus pengembangannya ya, salah satunya adalah bahan baku tanaman obat atau simplicia yang berkualitas ya. Bahan baku tanaman obat yang berkualitas ya, di mana efikasi itu terkait dengan keamanan, ya, keterjangkauan bahan dan akseptabilitas. Jadi, Allah Gusti. Jadi ketersediaan bahan baku obat tradisional yang bermutu ya itu
apakah dengan kualitas rendah, artinya dengan kualitas zat aktif yang mudah terdegradasi, ya. Nah, nanti juga kebenaran bahan itu penting ya, Dede ya. Makanya kalau setiap skripsi gitu nanti ada ya harus apa? Harus pakai determinasi apa kebenaran bahan. Itu harus itu penting ya. Kemudian campuran bahan asing dan ketersediaan rendah ya. Jadi 4 parameter ini yang harus diperhatikan untuk bahan baku obat tradisional ya. Sehingga memang sekarang sangat masih besar sekali ya peluang itu budidaya dan penyediaan simplisia yang berkualitas. Ya, ini nanti kalau saya ada di masuk PSPA gitu ya yang di UNS di mana adalah farmapreneur itu sangat ditekankan begitu ya. Ini sangat salah satu bagaimana budidaya dan penyediaan simplisia yang berkualitas gitu ya. Yang berkualitas. Nah, kalau budidaya tanaman obat ya, Dede, ini bisa saya sampaikan aspek yang diperhatikan ya, alokasi ya, kemudian pemilihan benih, penyiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengelolaan OPT, organisme pengganggu tanaman, pemanenan ya, pemanenan dan pasca panen ya. Tetapi saya tidak akan masuk ke ranah budidaya yang keseluruhan, tetapi saya akan aspek-aspek atau titik kritis ya yang bisa mempengaruhi sekali lagi adalah zat aktif ya, zat aktif yang sangat erat kaitannya dengan Filantiniruri. Ada yang tahu enggak ini ya? Meniran ini. Banyak yang tahu toh Bu Dinar. Ya. Oh iya Dede ya, meniran ya. Nah, jadi meniran ini merupakan tanaman liar ya, habitat aslinya tanaman liar. Habitat aslinya adalah tanaman liar. Kemudian tumbuh ya, dia tumbuhnya di 200-600 mdpl ya, di mana zat aktif yang target adalah yang ditarget zat aktif pada penirannya adalah filantin dan hipofilantin ya. Adalah nah ini ya, jadi meniran ini ya, kalau adik-adik mau bisa menyebutkan enggak meniran ini produk yang komersil di pasaran apa ya? Stimuno bukan Bu ya? Stimuno, iya, Stimuno ya, Dede ya. Stimuno itu meniran ya. Kemudian banyak ya itu. Jadi meniran ini sudah dia termasuk yang omai itu ya. Dia termasuk omai, dia sudah digunakan di pelayanan dimasuk ke pelayanan kesehatan formal ya, untuk sama seperti ya betul Stimuno, dan sekarang banyak produk-produk imunostimulator itu ya dari meniran ya. Nah, meniran ini kalau mau diproduksi ya secara komersil jelas budidaya harus digeber gitu ya. Nah, saya pernah ini mencoba membudidayakan ini ya. Nah, itu tumbuhnya itu sangat unik sekali ini yang namanya meniran ya. Dia di 200 sampai 600 mdpl ya, tidak terlalu tinggi juga. Tetapi ini dia tumbuh optimal di bawah naungan gitu ya, di bawah naungan. Jadi kalau di tempat yang lepas itu malah tidak bisa. Intinya adalah di bawah naungan, atau tahu ya di bawah naungan itu ya. Jadi di bawah naungan itu jadi ini tidak terpapar sinar matahari secara langsung, tapi kurang lebih 30% gitu ya. Nah, itu. Jadi Nah, itu tadi informasi meniran ya.
Nah, ini adalah salah satu untuk kebenaran bahan ya, Adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik yang adik-adik pernah melihat enggak meniran itu di eh, halaman rumah gitu. Ada yang pernah atau ini anak kota semua ini ya, enggak ada yang anu ya, enggak ada yang sering ke ladang atau ke di pekarangan itu ya banyak itu ada deh. Dia tumbuh liar. Ada ya. Nah, meniran itu di alam itu ada dua jenis ya, yang namanya Pilanti niruri dan Pilanti urinaria ya. Yang digunakan sebagai bahan obat itu adalah Pilanti niruri ya, yang di mana ujung daunnya dia itu bulat seperti ini ya. Nah, tetapi di tempat yang liar ya juga ada tumbuh tanaman yang ya namanya Pilanti bukan niruri tapi urinaria ini ya. Dia daunnya itu bentuknya lanset ya, lanset begini nih, ujungnya lanset begini ya, dan batangnya warna merah biasanya. Nah, kalau ini warnanya hijau batangnya itu ya. Nah, jadi yang digunakan di FHI sebagai imunostimulator adalah Pilanti niruri ini ya. Niruri jadi jangan gesek itu ya. Nah, artinya apa? Artinya kebenaran bahan itu harus betul gitu ya. Nah, ada model-model seperti ini tuh banyak tanaman obat yang mirip gitu ya, tetapi ternyata bukan. Gitu. Saya berikan contoh satu lagi ya. Adalah siapa ini? Ada yang tahu adik-adik? Adalah Centella asiatica atau nama lainnya pegagan. Ada yang pernah lihat enggak pegagan ya? Ini biasanya ini tanaman liar adik-adik. Tanaman liar di mana? Di sawah-sawah itu ya. Bentuknya menggerombol gitu biasanya kayak ini ya, ya seperti ini ya. Pernah adik-adik ada yang melihat ini di sawah kayak di pematang sawah itu loh, itu banyak gitu yang itu apa namanya sih ini Centella asiatica ini ya. Dia tumbuh baik pada ketinggian 200 sampai 800 mdpl ya. Jadi enggak tumbuh di tempat yang kering, tapi yang tinggi pun juga bisa tumbuh ya. Biomasa pegagan diperoleh semakin optimum pada dataran tinggi. Nah, ini yang saya sampaikan ya. Jadi saya ini pernah berkunjung ke BPTO yang ada di mana di Tawangmangu itu. Di sana juga membudidayakan Centella asiatica ya. Nah, sekali lagi karena penekanan itu ada pada zat aktif ya, adalah asiaticosida, zat aktif dari siapa? Zat aktif dari siapa? Centella asiatica ini ya, itu jadi di BPTO itu ada tiga kebun mereka. Kebun yang di 1.200 ya, kemudian yang agak ke tengah itu 600, kemudian ada yang di dekat sini itu yang di saya lupa sih namanya itu sekitar 400-an. Ya, jadi ada 3 kebun yang kebetulan ketinggiannya juga berbeda ya. Semakin Centella asiatica ini ditanam di tempat yang tinggi, semakin biomasanya tinggi ya. Jadi daunnya tebal, lebar, hijau, batangnya itu besar gitu ya. Jadi pokoknya nyenengke gitu ya. Nah, kalau orang petani bawa ke sana, senang banget itu ya. Nah, tetapi semakin ditanam di tempat ketinggian yang rendah, itu semakin tanamannya cuma kecil ya, kecil kayak tanaman kurang gizi gitu ya, tanaman kurang gizi. Nah, tetapi sekali lagi bahwa penekanan di dalam bidang kefarmasian itu bukan biomasa tetapi zat aktif ya, sehingga dicek ya asiaticosida pada beberapa ketinggian dan ternyata ya biomasa pegagan yang ditanam di tempat yang tinggi dengan biomasa yang cukup menyenangkan itu tadi
kandungan asiaticosidanya itu hampir tidak ada, gitu ya. Ya ada Bu, ya ada ya, tetapi sangat kecil sekali gitu dibandingkan ya yang di mana yang di rendah ini ya. Jadi semakin rendah itu semakin tinggi ya, walaupun tanamannya seperti kurang gizi ya, kecil-kecil gitu, tetapi ternyata kandungan asiaticosida yang merupakan zat aktif dari pegagan itu significantly different ya, sangat berbeda signifikan dengan yang tinggi di tempat yang tumbuh di tempat ketinggian yang biomasanya menyenangkan itu tadi. Sehingga itu tadi di BPTO sekarang kalau budidaya pegagan ya enggak yang di pojok sana ya, enggak di apa di 800 1.200, tapi dia turun ya sekitar 400-an, 400 itu yang di mana sih? Saya lupa ya. Karangpandan, di Karangpandan sana. Ya ya dekat itu yang dekat Java Plain itu. Ya di sana itu ada kebunnya BBTO. Ya salah satunya yang budidaya pegagan ini, gitu ya. Nah, ini jadi contoh Adik-adik bahwa itu tadi kalau zat aktif ya, zat aktif itu tadi rangkaiannya ya, jadi jangan lupa. Itu nanti berpengaruh pada intinya adalah kelimpahan zat aktif yang optimum ya. Jadi kalau kita koleksi yang pegagan yang dari umpamanya 800 1.200 itu nanti kandungan zat aktifnya ya enggak ada gitu ya, karena kita memang bersandar pada zat aktif gitu ya. Ini kita sampai jam berapa ya, Dede ya? 14 berapa ya? Sampai jam berapa ya kita ini? Jam 14 berapa ya? Jadwalnya. Belas 40 Bu sebetulnya. Mungkin apa jam 14.40-an, Bu? Iya, Dede 14.40 ya. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ini saya tarik nafas dulu ini. Halo Bu, selamat siang Bu. Saya ingin bertanya Bu. Silakan, Hanif ya, Hanif ya. Ya, terkait yang pemilihan lokasi tadi kan, kalau di slide-nya tadi kan yang dijelaskan cuma ketinggiannya ya Bu ya. Nah, itu sebenarnya apakah berpengaruh Bu, kayak kandungan tanah, kemudian riwayat pemakaian tanah itu selama ini digunakan untuk apa, obat-obatnya itu gimana Bu kira-kira? Ya, ya. Wah, terima kasih Hanif. Ini pertanyaannya malah lebih komprehensif ya, lebih kompleks. Jelas ya, Hanif itu harus diketahui ya. Tetapi itu biasanya memang ranahnya ya, ranahnya itu biasanya orang pertanian ya, orang pertanian yang biasanya bisa menformulasikan. Artinya memang benar tadi kondisi tanah ya, kondisi tanah di tempat tinggi itu ada apa sih istilahnya itu, kalau jenis tanah itu ada yang tanahnya itu merah, tanahnya itu hitam, itu Pak kandungan nutrisinya, zat haranya apa itu sudah dipetani ya, itu tadi ya Hanif, itu betul sekali, itu memang mempengaruhi ya, mempengaruhi mempengaruhi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pada suatu tanaman, utamanya tanaman obat. Baik itu apakah itu tadi ya contohnya logam berat ya, ada pestisida yang, nah kalau pestisida itu banyaknya pestisida itu yang malah kayak di 4T, pestisida yang residunya sampai puluhan tahun itu tidak hilang, ini memang perlu dicermati, betul Hanif. Itu betul, tetapi saya mencermati yang pada ketinggian di mana itu memang significantly different ya,
pada kandungan zat aktif. Itu mestinya dilaporkan kalau melihat informasi, kalau mau secara komprehensif itu mestinya ada itu ya, kandungan tanah bentuk jenis tanahnya apa yang latusol apa kalkusol atau apa itu ya, jenis tanahnya bagaimana, kemudian kelembapannya, kandungan airnya itu banyak. Betul Hanif. Itu harusnya komprehensif. Tetapi memang itu tadi di farmasi itu memang belum merambah ke sana. Tetapi biasanya untuk kayak begitu kan memang concern pada tanaman obat itu juga mereka orang pertanian. Jadi mereka ada tenaga pertanian yang memang khusus untuk budidaya dan memang ditekankan bahwa zat aktif itu adalah yang utama pada untuk tanaman obat ya, karena itu terkait langsung dengan aktivitas farmakologi. Gitu ya Hanif ya. Maaf ini saya nggak bisa menjawab detailnya ya. Ya. Oke, terima kasih. Tapi itu memang diperhatikan. Biasanya tandemnya dengan orang pertanian, gitu. Nah, biasanya kalau di farmasi itu nanti ditugasi apa ya, analisisnya, zat aktifnya apa, kemudian zat aktifnya apa, kemudian bagaimana analisisnya. Kita kan sudah belajar FHI, analisis kandungan flavonoid, namanya total, alkaloid total, kemudian apa namanya terpenoid ya, apakah dia volatil lah, itu analisisnya mesti larinya ke farmasi kalau itu ya. Nah, memang perlu multidisiplin di sini untuk kombinasi untuk standarisasi bahan baku. Terima kasih ya Hanif. Ada yang lainnya yang ingin bertanya? Izin bertanya Bu. Silakan, Pak Isti. Begini Bu, jadi kalau bahan baku obat tradisional itu semisal beli di e-commerce gitu, apakah terlalu beresiko ya Bu? Kan terkadang ada nih Bu di e-commerce penjual yang menjual istilahnya bahan baku yang basah gitu Bu. Mungkin contohnya seperti daun sambiloto segar seperti itu Bu. Nah itu kan kita kan kurang tahu ya Bu, itu diambil dari tanah seperti apa, kemudian kondisinya kondisi tempat panennya seperti apa, kayak tanahnya bekas apa dan lain sebagainya kan tidak diketahui nih Bu. Nah kalau kayak gitu lebih baik beli di e-commerce atau sebaiknya cari sendiri nih Bu? Nah, ini mantap ini price ini ya. Ayo ada yang bisa bantu saya menjawab nggak? Nah, coba dengan pemahaman informasi yang dari semester awal sampai sekarang gitu ya. Pertanyaan itu bagus ya, pertanyaan price itu. Pasti orang akan selalu bertanya ya seperti itu. Bagaimana kalau kalian ditanya seperti itu? Bagaimana cara menjawabnya? Dengan ilmu yang sudah kalian terima saat ini. Ya kan banyak itu Bu. Biasanya bukan basah praisi, biasanya sudah itu Simplicia, namanya pegagan. Coba kalian cari di Tokopedia, cari sana. Itu pegagan, waduh 1 kilo lah itu. Nah dengan ilmu yang kalian peroleh sampai saat ini, kira-kira kalau ditanya gitu jawabannya gimana? Ya itu banyak itu saya kalau ketemu orang pertanian ya, kalau itu tuh banyak pertanyaannya gitu ya, tapi memang kita harus bisa menformulasikan jawaban sedemikian rupa ya sehingga mudah dicerna biasanya kalau orang yang non farmasi gitu. Yuk silakan siapa yang bisa menjawab Praisi? Silakan. Kira-kira jawabannya bagaimana? Ya mudahnya aja atau benar cari sulit gitu ya. Ya cari mudahnya aja gitu. Ya kan namanya pegagan ya pegagan aja gitu ya. Nah nanti kalau setelah saya jelaskan nanti kalian nanti akan jadi berpikir panjang kalau beli seperti itu di e-commerce ya. Nanti alasannya nggak cuma ini ya, alasannya banyak sekali nanti. Sehingga itu nanti kalau kalian skripsi biasanya memang tidak recommended ya kalau beli di e-commerce. Harusnya apa? Ya kalau nggak bisa budidaya sendiri ya ke petani ya. Yang kalian tahu siapa nanamnya di mana, anunya bagaimana ya, budidayanya bagaimana itu yang kalian tahu dan kalian yakin pasti di situ adalah bahan baku yang benar dalam arti tadi umpamanya kalau
Kalau itu meniran, ya meniran yang benar, Pilante niruri, bukan urinaria, ya. Karena kalau sudah dalam bentuk simplicia kering, urinaria dan niruri itu tidak bisa dibedakan, daunnya kecil-kecil. Ya, kalau dicampur urinaria, ya nggak bisa protes, ya. Kalau simplicia, ya itu dari kebenaran bahan. Nah, kalau tadi pegagan, nah itu coba kalian diketik di mana aja. Pegagan, banyak jual dan harganya mahal pegagan itu ya. Nah itu Bu, taunya dari mana? Ngerti saya. Ya, nah dari informasi ini sekarang kalian harus lebih aware, gitu ya. Lebih aware lah. Kalau itu, itu bagus banget, hijau mengkilat inilah. Tapi kalau kandungan zat aktifnya tidak ada, gimana? Loh Bu, lah saya beli pegagan katanya ini lah, kok ini nggak ada khasiatnya, kan dia di mana, di Tokopedia ngono iki. Ya nggak salah yang jual ya. nggak salah yang jual. Nah itu harus kalian sekarang mulai perhatikan ya. Jadi memang bahan baku obat tradisional itu gampang-gampang susah. Banyak yang jual, banyak yang menawarkan, harganya pun juga kalau mahal kan mesti benar ya, belum tentu. Petani kan ya nggak ngerti caranya mengukur kandungan asiaticosida bagaimana, ya kurang ngerti gitu kan. Nah itu ya. Jadi kalau ada seperti itu, kalian sudah harus menggunakan pemahaman yang kalian terima ya. Jadi di fitokimia sudah ada itu, di farmakognosi sudah ada ya, tetapi di sini saya menjadikan satu bahwa ilmu itu jangan hilang gitu ya. Apalagi nanti kalau sebagai apoteker, pertanyaan seperti itu, ayo belanja di pasar Bu, di pasar kan banyak. Nah itu ya, tidak recommended ya. Kenapa? Sumbernya itu tadi, ketinggian itu berpengaruh karena intinya adalah zat aktif. Zat aktifnya nggak ada, tapi dimakan ya dapat kenyang, tapi zat aktivitas farmakologinya tidak ya dia tidak ada gitu. Ya, begitu Praisi? Ada yang mau menambahkan? Sudah cukup jelas Praisi? Oke Bu, jadi sebaiknya mengetahui atau mencari dari petani yang memang membudidayakan tanamannya itu, Bu. Berarti. Betul, itu betul. Dan ini nanti kalau kamu skripsi juga, kalaupun kamu skripsi itu nanti umpamanya pengujinya saya tak uber, ini kamu ngambil di mana, di pasar kan? Di pasar dia nggak recommended ya. Jadi kalau nggak bisa budidaya sendiri ya nggak mungkin lah ya budidaya sendiri. Datang umpamanya, kok saya mau ambil teh, banyak itu teh di Kemuning. Nah, ambil sendiri ya. Dan nanti saya cerita lebih panjang lagi untuk tidak hanya bahan tetapi bagaimana pasca panen. Jadi nah kalau yang pasca panen kan sana kita tinggal terima simplicianya, nanti saya ceritani ya. Jadi kalau gitu amannya apa-apa sendiri, iya, apalagi untuk riset apa-apa harus sendiri ya. Semua itu sudah terstandar ya. Di pertemuan ini selanjutnya ya, nanti saya ini ada ya, satu slide ini aja dulu ya, nanti menambah kemantapan ya. Jadi ini sudah paham ya Dede ya sampai di sini ya. Jadi faktor tumbuh ya, ini saya cermati tadi ada pertanyaan yang tadi, Bu lah kalau yang lain-lainnya itu memang perlu dipelajari juga, ada informasi ya, tetapi memang di sini saya penekanan saja, saya pilih satu saja ya. Nah, kembali pada Centella asiatica ya. Centella asiatica ini ya ini sudah tak tulis nih ya, asiaticosida. Dia merupakan ini ya. Dia adalah struktur seperti ini ya. Dia adalah triterpenoid yang terkonjugasi dengan gula. Artinya dia adalah saponin. Sifat dari saponin bagaimana? Adik-adik ada yang bisa menginformasikan? Sifat dari saponin adalah berbuih, Bu. Adalah bagaimana? Betul Praisti, berbuih. Terus artinya berbuih bagaimana? Artinya berbuih itu di mana? Membentuk busa, Bu. Pada pelarutnya apa? Pada pelarut apa biasanya? Kamu kalau nganu buih dulu pada pelarut apa? Aquades, Bu. Air. Di air itu ya. Di air ya.
Nah, di air artinya ya, biasa saya selalu menghubungkan dengan polaritas ya. Artinya saponin ini larut baik pada air ya. Dihubungkannya begini. Kenapa tuh benar gitu aja tanya-tanya ya? Nah, saya jelaskan. Jadi ya ini ya BPT ini dari Karangpandan ya ini tadi. Jadi mereka membina petani yang lokasinya tidak terlalu tinggi ya. Jadi memang tanamannya enggak besar-besar, tapi zat aktifnya malah bagus ya. Nah, Central Asiatica ini pegagan ya, tanaman yang dia tumbuhnya cepat ya. Kalau sekali kita tanam dia bisa 4 sampai 5 kali panen ya. Setiap 2 bulan ini bisa dipanen ya. Setahun itu bisa 4 sampai 5 kali panen. Nah, ini pasca panen ya. Pegagan Asiaticosida adalah saponin yang mudah larut dalam air. Nah, ingat, pasca panen. Pasca panen itu apa saja loh? Proses pembuatan simplicia itu pasca panen ada di koleksi. Kalian sudah pernah tahu pasca panen? Ya, di koleksi. Kemudian habis di koleksi diapakan? Ada yang bisa bantu? Pasca panen? Sortasi, Bu. Disortasi, sortasi basah ya. Habis disortasi diapakan? Disortasi, wis langsung dikeringkan. Dicuci dulu mungkin, Bu, habis itu dikeringkan. Habis dicuci, dikeringkan. Kalau perlu dirajang, dirajang ya. Oke, jadi itu nanti di-recall lagi ya untuk pasca panen ya. Di koleksi, kemudian disortasi basah, dipisahkan dengan pengotor lainnya, kemudian dicuci, kemudian ditiriskan, kemudian dirajang, kemudian dikeringkan. Nah, tadi sekali lagi saya kembali ke bahan aktif ya. Untuk saponin ya, yang merupakan zat aktif dari Asiaticosida, di mana saponin ini mudah larut dalam air, sehingga pada proses pasca panen pencucian tidak boleh terlalu lama ya. Ada yang pencucian itu direndam mungkin 3 jam 4 jam gitu ya. Ada yang seperti itu. Lah itu bagaimana kira-kira? Saponinnya bagaimana? Zat aktifnya ya luntur. Kalau Bu Dinar bilangnya luntur, artinya larut dalam siapa? Larut dalam airnya terus dibuang. Jadi yang diproses pasca panen siapa tadi? Yang diproses pasca panen. Nah itu ya, memang tidak semua, tetapi akan berkurang itu zat aktifnya. Jadi jangan direndam. Dengan kata lain jangan direndam, tetapi dicuci di air mengalir. Kadang ada yang direndam. Nah, itu proses seperti itu harus diperhatikan adik-adik. Yang diperhatikan siapa Bu Dina? Zat aktif sekali lagi, ya. Nah, itu kembali ke pertanyaan Praisi tadi. Bu, lah kalau beli di Bu, di e-commerce bagaimana? Yaitu ya, belum tentu ditanam di tempat yang optimal. Kemudian pasca panennya siapa yang melakukan? Kira nanti kalau dicucinya direndam gimana? Nah, kan berkurang lagi zat aktifnya, tidak optimal. Nah, itu loh ya. Itu yang harus diperhatikan adik-adik. Kenapa dari awal ya farmakognosis 1, 2 saya selalu ngotot tidak harus ingat, tetapi secara umum kalian harus tahu sifat karakteristik dari metabolit sekunder ya. Nah, nanti memang bahan obat bahan alami itu banyak ya. Nah, tetapi ya top 10 lah yang banyak digunakan obat tradisional itu kalian relatif bisa tahu karakteristik zat aktifnya atau zat penandanya ya. Kalau temulawak sama kunyit apa Bu Dinar zat aktifnya? Wah, sudah banyak tahu ya. Nah, itu karakteristiknya apa? Nah, itu karena terkait apa? Terkait itu tadi dari hulu ke hilir ya. Bagaimana standarisasi bahan baku. Tadi kita sudah sepakat bahwa itu dipengaruhi apa? Dari tempat tumbuh ya. Kemudian bagaimana budidaya, kemudian umurnya, kemudian bagaimana koleksinya gitu ya. Nah, kalau zat aktifnya tidak larut
air Bu Dinar, boleh direndam. Nah, sekarang jadi kalian bisa menentukan sebagai seorang apoteker, umpamanya di dinas kesehatan ya, itu yang saya peroleh dari waktu itu kita jadi konsultan di dinas kesehatan Karanganyar. Walaupun di sana ada apoteker, tetapi bukan apotekernya bukan bahan alam ya, apoteker klinik di sana. Jadi sangat ini kita diminta untuk membuat SOP ya, SOP untuk pasca panen apa ya, pasca panen ini untuk membuat bahan baku tanaman obat ya. Nah, jadi harus jadi berdasarkan apa Bu Dinar? Ya itu tadi zat aktifnya itu tadi ya, zat aktif. Jadi nah kalau ini zat aktifnya apa? Oh, temulawak kunyit, dia kurkuminoid, dia tidak larut dalam ini. Jadi kita bisa menyusun SOP. Nah, diperlukan itu, Dek, ya, diperlukan itu ada Dek, ke pemahaman kita tentang itu tadi, ya, bahan standarisasi bahan baku utamanya pada zat aktif. Begitu ya, Adik-adik. Ada yang ingin tanyakan sampai di sini? Saya bisa minta tolong on cam semua, ini saya print screen karena untuk bukti kuliah ini ya. Silahkan sambil ini bisa sambil kalau ada pertanyaan sebelum minggu depan, silahkan. Tidak ada? Cukup jelas? Oke. Nah. Oke, terima kasih ya Dede ya. Ini sudah saya print screen. Sebentar. Ya, itu adik-adik ini saya penjelasan saya hari ini ya. Jadi semoga bisa diterima dan minggu depan kita luring ya Dede ya dengan siapa? Dengan gantian dengan Bu Yeni. Dengan Bu Yeni. Tadi saya sudah bilang Bu Yeni minggu depan saya oke gitu ya. Kita bertemu luring insya Allah minggu depan ya. Tapi nanti kalau adik-adik ada yang kerasa badannya agak-agak gimana gitu ya enggak apa-apa. Online juga enggak apa-apa. Kalau di sana bisa hibrid gitu ya. Oke. Adik-adik, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kuliah kali ini bisa diterima. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dinar. Ya. Terima kasih Bu. Mohon izin pamit ya Bu.